Si Junda iga cintang kuraji kan Itu mangkok merah kan? Iya, ini mangkok merah. Oke, tuh masih ada lalat apa ulet-uletnya. Mau coba deket sini? Boleh, Bang? Wih, ulet. Ulet bener tuh. Ulet bener. Itu apaan tuh, Ki? Tengkorak. Dan proses pengambilannya sendiri itu biasanya si praktisi ini membongkar kuburan dan speknya itu harus kuburan anak kecil masih perawan mati berdarah. Itu yang dibongkar dan mengambil kepalanya itu harus dengan gigi. Diambil pakai gigi naik ke atas. Hawa Metafisika datang di hari Sabtu Pahing, tanggal 8 Agustus 2026 ini. Hari tepat 7 tahun ganjil misteri mengurai semua yang tersaput kabut misterius. Angka 7 adalah angka keramat. Bagi masyarakat tradisional Jawa, 7 atau dalam bahasa Jawa disebut pitu adalah pertanda datangnya pituduh atau petunjuk. Pitu juga dimaknai sebagai pitulungan atau pertolongan. Jadi di usia 7 tahun, ganjil misteri mendapat banyak petunjuk dan pertolongan sehingga mampu mengiringi setiap perjalanan hidup para pemirsa. Ganjil misteri juga akan jadi penunjuk arah agar tidak tersesat dalam belantara misteri hidup. Selain berusaha memberi pertolongan dalam memahami semua tabir rahasia yang datang dari alam gaib. Terima kasih kepada pemirsa setia Ganjil Misteri, kita akan selalu bergandengan tangan menguak setiap sisi-sisi mistis alam semesta. Ya, Ki Geni Seketi, selamat malam nih. Selamat malam. Ya, udah lama nih nggak datang ke studio Ganjil Misteri nih. Iya, baru diundang lagi. Nah. Gimana Ki, kabar Ki? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Sukses dan jaya selalu. Ya, malam ini mungkin kita pengen ngebahas yang santai-santai dulu, Ki. Masalah pelet. Dari zaman dulu sampai sekarang, pelet nggak ada habis-habisnya dibicarakan oleh orang. Orang pengen jalan pintas lagi, pengen sesuatu yang instan lah. Betul. Masalah harmonis juga, keluarga, masalah percintaan juga nggak jauh kan. Pengen cepat, pelet. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Ki Geni sebenarnya pelet ini sejarah seperti apa sih, Ki? Bisa diceritain kok, Ki? Pelet ini sebenarnya sejarahnya ini adalah sebuah ilmu okkultisme yang sudah dianut ataupun dilakukan pada zaman dahulu, mungkin dari zaman nenek moyang kita. Untuk bukti jelasnya, sejarah jelasnya itu belum pasti. Karena setiap daerah itu selalu ada beraneka ragam jenis ilmu sihir, terutama yang menuju ke arah ataupun khususnya di pelet. Itu macam-macam. Jadi ada yang bilang ini dari raja dulunya, ataupun dari bisa dibilang ini spiritual ataupun praktisi dari kerajaan yang membuat keinginan raja ini terpenuhi untuk dalam hal pelet ataupun pemikat. Oh. Gitu. Dan nanti di Nusantara ini kan banyak nih, Ki. Ya. Pasti dong berbeda-beda jenis peletnya kan. Betul. Nah, kalau yang Ki Geni miliki nih, pelet khas apa nih? Dari daerah mana, Ki? Kalau untuk saya sendiri itu mempelajari sihir itu udah 26 tahun. Masuk tahun sekarang itu 26. Itu sudah mempelajari semua jenis sihir dari Indonesia, luar negeri, semuanya saya kuasai dan saya jalani sampai saat ini. Jadi untuk Indonesia semuanya sudah saya pelajarin semua dan masih diaplikasikan sampai saat ini. Banyak yang orang bilang kalau kita belajar pelet tuh kalau nggak ada terahnya dari luhurnya atau turunannya, biasanya agak sulit atau nggak mempan gitu. Emang benar, Ki? Bisa dibilang seperti itu, bisa. Ataupun mereka nggak punya basic, tiba-tiba mau belajar ataupun pengen jadi praktisi, itu agak sulit. Karena pilihannya waktu itu ada dua, mau jadi praktisi atau mau menjadi seorang user dari jasa si pelet ataupun sihir. Karena tidak semua orang sanggup melakukan tirakat-tirakat ataupun ritual-ritual tertentu yang khusus tepatnya pada praktik pelet ini. Berarti untuk mempelajari pelet itu nggak segampang itu, Ki, ya? Nggak segampang itu.
Jadi banyak proses-prosesnya mulai dari lelaku itu nantinya akan terbawa ke diri pelakunya ini. Nah kalau kita dari kecil itu emang udah dilatih dari almarhum bapak juga udah praktisi, jadi udah digembleng dari kecil. Yang akhirnya untuk mendapatkan ilmu lain itu udah lebih gampang. Pelet ini sebenarnya gimana ya kita ngomongnya? Pelet ini susah apa gampang sih? Pelet itu kan sebenarnya pecahan dari keilmuan sihir, Bang. Oh. Jadi ada namanya keilmuan sihir. Sihir itu banyak pecahan lagi. Ada guna-guna, ada santet, ada teluh, ada yang untuk menyakiti, ada yang untuk mengobati, ada juga untuk memikat seseorang, ada yang untuk mengikat sukma seseorang ataupun menutup jodoh seseorang. Ada juga yang sihir ini dalam artian bisa menghilangkan orang. Dan ada juga yang bisa meracuni orang jarak jauh. Itu klasifikasinya dia ada di dalam sihir. Saya pikir pelet itu bisa dibilang cuma buat cinta dong. Wah, lu ini kena pelet nih. Iya. Kena gunungan pelet nih. Jadi dia selalu inget tuh pasangan. Emang bisa buat yang lain juga pelet, Ki? Kalau pelet itu cuma bisa untuk pertemanan, bisa untuk karena pecahan pelet banyak lagi, Bang. Ada pengasian, ada pemikat, ada untuk putar balik ataupun putar giling yang sering orang dengar. Itu jadi banyak pecah-pecahan dari sihir itu. Ini temanya pelet tapi di bawahnya banyak. Di atasnya sihir. Oh, sihir. Sihir dulu. Sihir baru pecahannya pelet. Gitu. Pelet baru pecahan lagi pengasihan, susuk dan lain-lain, itu banyak lagi pecahannya. Pelet itu ada yang bilang ada pelet putih, pelet hitam, memang ada, Ki? Kalau untuk warna kita tidak karena saya praktisi sihir, jadi saya tidak tergantung sama warna, mau itu hitam ataupun putih. Tergantung niat ataupun tujuan akhirnya itu mau dibawa kemana. Untuk nikah kah atau untuk dibalas dendam kah? Karena di zaman dulu pelet ini digunakan untuk balas dendam. Makanya ada slogannya, cinta ditolak, Ki Geni bertindak. Dukun bertindak, sorry. Intinya kena deh gitu, Ki ya? Intinya kena. Intinya apapun yang dirasakan dia, sakit yang dirasain dia, penolakan yang dirasakan dia, itu berbalik ke orang yang menolaknya. Dan dibuatlah dia mengejar-ngejar. Makanya zaman dulu kalau orang masuk ke ranah pelet, itu yang si peminta pelet itu harus diasingkan dulu agar tidak memikirkan si target yang akan dituju. Oh, artinya pelet itu nggak boleh menargetkan banget. Sebenarnya saya pakai pelet nih. Ya. Saya pengen targetin seseorang. Emang benar kita nggak harus fokus ke dia biar pelet itu bekerja, Ki? Benar, Ki? Iya, jadi emang benar-benar harus dilupakan dulu. Jadi gini, Bang, aku bukakan dan ini belum ada di podcast manapun dan belum ada sumber manapun. Ini rahasia umum yang rahasia pribadiku yang akhirnya aku ingin speak up di sini. Nah, coba, Ki. Perbedaan antara pelet sama hipnosis ataupun hipnotis itu cuman di cara pengiriman penghantaran pesannya. Kalau untuk proses sama. Metodenya apa gimana? Metodenya. Jadi metode hipnotis sama pelet itu sebenarnya sama. Sama. Tapi perbedaannya ada di cara pengirimannya. Kalau hipnotis itu face to face. Face to face. Dan suara kita itu meyakinkan seseorang untuk masuk ke alam bawah sadarnya dan memberikan perintah-perintah agar orang ini mengikuti perintah kita. Terus yang kalau pelet itu sama, menyampaikan pesan, menyampaikan perintah ke seseorang, tetapi menggunakan jasa dari bangsa jin ataupun entitas makhluk halus. Kalau kayak gini pakai jin, gimana nih? Bisa kedua-duanya, karena udah terlalu lama di dunia supranatural, jadi udah menguasai semua, kita mempelajari dan mendalami semuanya. Oh, berarti ini yang dicara metode Ki Geni Sekti itu beda dari yang lain, apa gimana, Ki? Sebenarnya banyak orang yang memang bilang, wah ini tidak ada yang bisa bicara frontal bilang ini adalah jin, tapi ini adalah ilmu, ini adalah dari agama, ini dari ini. Tapi sebenarnya sihir itu semuanya pakai menggunakan entitas jin untuk menyampaikan sebuah pesan melalui pikiran, hati, pendengaran. Makanya orang yang terkena sihir pelet itu pasti kebayang-bayang pikiran wajah dari si pemintanya. Terus juga dia bakal mendengarkan afirmasi ataupun perintah-perintah yang diucapkan si dukun ini.
dan hatinya akan selalu nggak enak kalau dia nggak ketemu ataupun tidak bisa bertatapan langsung sama si peminta peletnya. Oke, Ki Geni kan ibaratnya udah spiritual, udah kita bilang senior lah, udah lama lah. Iya. Ki Geni berarti bisa tahu nih pelet yang abal-abal dan enggak, Ki? Bisa Untuk itu sih agak susah ya, karena kalau dari akunya bisa melihat. Tetapi kalau dari ciri-ciri mereka sekarang iklan di sosial media dan mereka buat YouTube, itu kita tidak bisa membatasi itu. Tetapi nantinya pasti orang yang tidak mendapatkan manfaat dari apa yang mereka bayar, mereka akan pergi dengan sendirinya. Ki Geni tahu berarti kalau orang ciri yang kena pelet? Jadi ciri-ciri orang kena pelet itu ada yang memang bisa sampai hilang dari kesadarannya, dan dia tuh terobsesi, sangat terobsesi pada si peminta pelet tadi. Dalam arti hilang ingatan apa gimana, Ki? Bisa dibilang hilang ingatan. Jadi fokus di pikiran dia itu hanya si Target mulu? Si peminta pelet ini. Oh gitu. Jadi berarti ibaratnya ada brainwash dong? Brainwash. Karena jin itu selalu, Bang. Jadi boleh dicek deh mungkin di Google atau di kitab suci. Itu ada jin itu interaksi sama manusia melalui 3 hal. Apa tuh? Pikiran, hati, pendengaran. Dia bermainnya di pikiran, di hati, sama di pendengaran, dibisikin. Dan biasa prosesnya itu melalui alam bawah sadarnya di saat dia tertidur. Target kena pelet berapa hari biasanya, Ki? Beda-beda, Bang. Oh beda-beda, Ki? Jadi setiap orang itu beda-beda. Karena dimensi ataupun lapisan keimanan dia itu menentukan bisa kapan tembusnya. Beda medianya apa beda tarif? Tarif sama semua. Oh gitu. Tapi hasil itu pasti beda-beda karena target yang kita tuju mungkin imannya lebih tinggi, lebih bagus, stabil. Itu agak susah karena kan sistemnya itu di saat diritualkan, jin ini akan pergi ke target dan itu akan membisikkan terus. Nah, kalau iman, frekuensi keimanannya tebal, bagus, stabil, itu akan susah. Apalagi kalau orang itu pembawaan auranya dia ceria, dia happy, dia bodoh amat. Susah buat ditembus sama pelet, Ki? Itu bisa dibilang susah. Tapi bakal tembus? Bisa tembus. Cuman kan nunggu frekuensinya turun dulu. Oh, berarti ini pengaruh jin pengen mendekati target, dilihatnya imannya kuat penggangan gitu, Betul. Ki? Oh, kita membaca itu. Oh, membaca. Jadi nggak sembarangan. Dalam arti Ki Geni seumpamanya pengen melihat seorang. Ya. Berarti Ki Geni mempelajari dulu nih. Oh iya, harus pelajari dulu, harus lihat dulu siapa targetnya. Bagaimana di saat ritual pertama itu kita lihat dulu apakah ini orang tidurnya jam berapa. Kita harus keker itu dulu. Sumpamanya ada orang pengen minta Ki Geni melihat orang. Ki Geni saatnya masuk pengen lihat foto doang, apa yang diminta Ki Geni minta tanggal lahir apa gimana? Harus lengkap. Jadi lengkap. Harus kayak nama, tanggal lahir, foto, nama ayah kandung, atau kalau ada foto sama nama aja bisa biasanya. Oh bisa. Ya, tapi lebih akurasi lagi kalau misalkan itu lengkap. Ritual apa tuh yang Ki Geni lakuin ketika ngeliat foto itu, Ki? Oh, itu kelebihan yang nggak bisa kita sebut ilmunya. Jadi memang terawangan itu ya bermain semua, intuisi, bantuan dari entitas, semuanya bercampur aduk di situ untuk melihat karakter seseorang. Ki Geni pernah punya pengalaman selama jadi spiritual, ngobatin atau pengen mentarget pelet, tapi susah nih ditembus. Bisa bisa cari kayak gitu? Pasti dong punya pengalaman. Ya ada. Itu gimana, biasanya kalau misalkan si pemintanya ini nih masih terbawa suasana bapernya tadi, bucinnya tadi. Itu yang akhirnya kita sampai ulang lagi ritualnya. Atau di-upgrade lagi, lebih kuat lagi pakai beberapa jenis pelet, baru ada hasilnya. Ada yang seperti itu. Biasanya kelemahan itu adanya di si peminta. Ki, untuk jangkauan pelet seberapa jauh Ki kena itu target Ki? Supaya ada kan zaman sekarang kan tahu sendiri zaman canggih. Lewat handphone atau lewat virtual aja emang bisa Ki? Kalau aku kan ada sesi konsultasi ya. Oh. Nah di sesi konsultasi itu kita bedah dulu pernah ketemu atau enggak. Kalau belum pernah ketemu, ini kayaknya omong kosong deh. Agak sulit gitu loh, karena data-datanya belum dapet, apanya belum kenal, terus mengeluarkan biaya gede untuk seseorang yang belum lu kenal gitu loh. Apakah lu yang kena sirep atau gendam gitu kan? Jadi akhirnya kita telaah dulu, kita kaji dulu nih. Gimana kalau mereka udah pernah pacaran atau pernah menikah
ataupun pernah cinta lama, itu gampang. Ki emang bener Ki, zaman sekarang pelet tuh harus pakai minyak nih minyak peletnya diolesin tak gitu Ki. Nah kalau gini, kalau kita bicara masalah target di luar kan berarti nggak pakai media kan, kayak minyak. Betul, kayak kan, betul. Nah kalau pakai minyak gimana nih? Sekarang banyak tuh. No comment Bang. Nah, gimana Ki? Karena dari dulu aku belajar sihir nggak ada yang namanya minyak. Oh, ada minyak pun itu minyak alami yang memang dipakai, dan itu prosesnya itu seperti dari mayat manusia, dari tulang-tulangan atau dari hewan-hewan yang diekstrak jadi minyak-minyak khusus, dan itu pun dimantrai, bisa dibilang kayak minyak dagu contohnya, ataupun minyak bintang, minyak apa. Jadi minyak-minyak yang memang udah diekstrak dari salah satu bahan-bahannya itu yang ada tulang darah kotoran. Karena itu kan memang syaratnya untuk memberi makan jin ataupun kesukaan mereka, kita harus sediakan darah tulang kotoran. Gitu. Jadi kalau ya namanya minyak wangi, minyak apa ya, mungkin cuman apa bahasa dagangnya itu mahabah. Oh, gitu. Tapi kalau untuk pelet nggak ada. Di dunia gitu. pelet itu nggak kepake. Tapi minyak kepake, dan tetapi itu tidak berjangka panjang. Bedanya itu doang. Oh gitu. Ada khasiat tapi tidak berjangka panjang. Berarti harus di-recas ya? Harus di-recas ataupun dipoles lagi. Ki, supaya orang pakai minyak pelet nih Ki. Ya. Dia pengen charming lah ke orang-orang. Ya. Atau dia pengen ngejar target satu. Supaya dia pakai minyak pelet nih. Seret diolesin di mana? Biasanya kalau minyak pelet di mana sih? Biasa di alis. Oh, di alis. Di alis, di lidah, ataupun di tangan, nanti dipolesin ke orangnya. Ada juga yang di sini, kalau misalkan untuk biasa macam-macam, ada yang di sini juga. Jadi ada yang di sini juga. Oh, berarti ada titik-titik ya? Ada titik-titiknya. Berarti nggak sembarangan orang pakai begitu? Enggak Bang, ada tata caranya Bang. Oh. Jadi kalau di wajah itu biasanya untuk pengasihan, pemikat. Di lidah biasanya untuk bicara. Kalau apapun yang kita tawarkan ke orang lain, itu orang bakal nurut. Apa yang kita omongin, orang bakal senang. Apa yang kita minta, orang bakal kasih. Kalau di tangan biasanya untuk salaman sama orang gitu. Itu minyak pelet. Kalau ada orang pakai pelet nih Ki, Ya. contohnya saya lah. Saya masang pelet dari Ki Geni nih. Ya. Saya pengen nargetin seorang gitu. Ya. Nah, pelet saya bisa terkontaminasi ke yang lain nggak? Pernah nggak? Tapi pakai pelet. Iya. Pakai ritual pelet. Iya, minyak lah ibaratnya gitu. Oh, kalau minyak. Kalau minyak vibrasinya tuh bebas kemana aja. Oh, bisa nyebar. Bisa. Itu hampir sama kayak susuk jatuhnya. Beda dengan pelet yang khusus. Kalau pelet ritual itu emang khusus untuk satu orang. Saya punya temen Ki, pengalaman pribadi, dia curhat ke saya tuh. Iya. Udah, gue tahu. Gue tahu. Iya. Wah, gue nggak percaya pelet nih. Bla 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 bla. Nggak percaya, ibaratnya nggak percaya mistis lah. Datang ke paranormal, lo olesin nih. Ini minyak apa nih Ki? Udah pakai aja, nggak ada ritual, lo olesin aja gitu. Iya. Dia cerita ke saya, bener Ki. Dapet cewek. Emang kayak gitu Kak, awal orang nggak percaya, tiba-tiba emang bisa kayak gitu kan? Nggak yakin Ki. Emang bisa? Gini Bang, walaupun dia nggak yakin, ini kan ada hukum namanya law of attraction. Afirmasi, attraction, action. Secara action dia udah jalan ke rumah orang ini. Ngopi dulu. Oh iya. Ngopi dulu. Gitu. Ngopi dulu. Jadi secara afirmasi dia sudah mengingat bahwa orang ini punya keilmuan ataupun punya barang nih yang bisa untuk pelet. Ini tanpa belum dia percaya ya. Iya. Tetapi dia sudah punya action. Udah punya niat untuk datang. Oh. Terus dia dikasih, dia terima. Itu attraction. Enggak, tapi sorry. Terus dia mencoba. Sorry gue potong. Ya. Dia tuh nggak ada niat. Oh, nggak ada niat. Nggak ada ke paranormal, cuman mau silaturahmi tapi nggak ada niat pengen pakai susuk atau apapun itulah. Oke. Pengen yang di taman tanam ke diri dia. Dia cuma pengen ketemu doang. Dia cerita sama saya, "Lo ada niat gak lo pengen enggak Bang, gue cuma main doang." Gitu. Tiba-tiba gue dikasih minyak. Iya. Gitu.
Nah, Emang- sama dikasih menerima kan gitu. Oh. Jadi sistemnya di saat kita menerima berarti kita udah masuk ke faham ataupun masuk ke penyerahan jiwa ataupun keimanan kita. intinya ada ijab kabul situ. Berarti lo Udah masuk terima. ijab kabul. Oh. Dan kita udah percaya bahwa apa yang diucapkan dia kita coba. Dan dari sistem keimanan lu udah mulai masuk ke ranah situ. Nah itu yang bekerja siapa tuh Ki? Iblis setan. Waduh. Serem juga itu. Ya, karena emang ya sesuai jalur gua mendalami dunia persetanan periblisan. Jadi untuk hal-hal seperti itu emang kamuflase ataupun manipulasi mereka. Dan sifatnya fata morgana yang akan terjadi. Berarti lo benar-benar dibilang selalu untuk pelet sukses Ki ya? Lebih ke totalitas sih. Totalitas. Nah, aku pengen mengetahui semuanya dan mencoba untuk mendalami, akhirnya mempraktekkan. Itu pelet apa Ki yang dikenal dari seorang Ki Genus Keti? Yang dikenal Pelet mangkok merah. Pelet mangkok merah. Oh. Nah, tapi bukan Ajinomoto ya. Iya. Nah. Mangkok merah gimana? Mangkok bentuk merah apa gimana Ki? Jadi mangkok merah itu bisa dibilang itu adalah sebuah alat yang digunakan dari apa ya? Bisa dibilang adat Kalimantan untuk berinteraksi, mencari informasi ataupun satu sama lain antara kepala suku. Itu mangkok Zaman merah dahulu. emang berbentuk mangkok gitu. Bener bentuk mangkok merah. Biasanya ada penyajian kayak beras kuning, ayam, telur apa, sesaji-sesaji khusus. Nah, tetapi di sini beda. Ini beda. Jadi aku cuma mengadaptasi bentuknya dan biasa dipakai untuk interaksi komunikasi. Di sini aku rubah menjadi pelet buatanku sendiri. Karena terlalu banyak pelet yang kupelajarin, akhirnya aku bikin sendiri. Bisa dibilang udah bisa menciptakan. Akhirnya menciptakan. Tetapi tidak meninggalkan faham-faham dari pelet-pelet tua yang okkultisme dulu. Jadi kita masih menggunakan itu, termasuk yang kita bawa di sini saat nanti. Oke. Dulu saya pernah ke Ki Genus Seketi nih. Ya. Pernah liputan. Nah, Ki Genus itu pernah mempraktekkan pakai kopi. Itu apa? Oh, itu ramalan. Oh, beda lagi tuh Ki. Ya. Tapi bisa buat dijadi wadah pelet tuh Ki. Kopi. Enggak, itu buat ramalan. Oh, beda lagi. Kalau kopi itu biasa untuk meramal ataupun Meramal. melihat sesuatu yang sudah yang sudah terjadi ataupun sebelumnya. Oh, ya udah sekarang kan ada kopi minum Ki. Ini nggak ada ampasnya. Gak ada apa. Aduh. Kita fokus ke pelet. Ki Geni datang ke studio Ganjil dengan membawa properti nih Ki. Ibaratnya barang-barang magic kali ya, Iya. disebut ya. Bisa dibilang ini barang tua yang memang udah melegenda di salah satu daerah Sumatera Barat. Bisa Ki disebutin sama buat bisa Ganjil misalnya barang apa sih yang dibawa Mas Ki? Yang kita bawa di sini ini gasing tengkorak. Coba Ki, lihat yang mana itu Ki? Ada di dalam. Ntar kita bakar Iya, dupa dulu ya. Lupa dulu. Hei si Jundai gasing tengkorak jika dulu tunya satu sama rasa. Oh, ilahi. Ini biasanya Bang dia pakai kain kafan, cuman karena tadi mau dibawa sini, akhirnya kain kafannya ada yang potongan, terus aku pakein tempat. Jadi nanti aku ceritain dari mana dapatnya, asalnya. Ini bentuknya dulu. Itu mangkok merah bener Ki? Iya, ini mangkok merah. Ini oke, tuh masih ada lalat apa ulet-uletnya. Mau coba deket sini, boleh Bang? Wih, ulet. Ulet bener tuh. Ulet bener. Itu apaan tuh Ki? Tengkorak. Ini tengkoraknya. Ya, tengkoraknya ada kain kafannya.
Itu dapetnya nggak gampang, Ki. Wah, susah bang. Oke. Oh, itu buat ritualin pelet. Ini buat ritual. Kan tadi ada foto, ada darahnya. Makanya ini AC sebanyak ini. Panas kayak panas. Aku keringetan panas. Iya. Nah, jadi ini dulu didapat dari guru tahun 2000. Itu namanya Maitam. Namanya Maitam. Dapatlah dari dia. Jadi belajar sama dia. Akhirnya diwarisin lah ini. Jadi di Sumatera Barat sendiri itu ada 5 sihir yang terkenal. Ada namanya Santuang Palalai, terus ada yang namanya Tubo, ada yang namanya Bunian, orang Bunian, ada yang namanya Ciri Barandang, dan ini adalah namanya Gasing Tengkorak ataupun Sijundai. 5 sihir terkenal yang ada di Sumatera Barat. Ini khususnya ada di daerah Pariaman. Pariaman. Ya, dan proses pengambilannya sendiri itu biasanya si praktisi ini membongkar kuburan dan speknya itu harus kuburan anak kecil masih perawan mati berdarah. Itu yang dibongkar dan mengambil kepalanya itu harus dengan gigi. Diambil pakai gigi naik ke atas. Lo ngambil gigi sendiri gitu? Ini bukan gua, jadi ini memang dari guru dulu. Jadi diwarisin begitu dia meninggal, ini diwarisin. Itu lo ada ritual tertentu, Ki? Maksudnya? Ada. Jadi gua harus ritual menggunakan ini ataupun dikasih darah itu rutin. Setiap 2 minggu sekali, ataupun kalau kering udah mulai kering darahnya itu kasih lagi. Permintaan dia apa Emang udah dia? syaratnya. Itu buat makanan dia? Buat makanan dia. Kalau enggak ada aja, kadang gue yang sakit, kadang gue yang Gitu. apa ya. Ada dampak buruknya ke gue. Darah apa, Ki? Biasa pakai darah ayam cemani, dulunya darah orang. Oh. Akhirnya bisa dinegosiasi dan pakai nggak ribet gitu. Negosiasi sama-sama jin. Ya iya. Bermain sihir itu lu harus bersekutu dulu. Makanya kalau ada orang bermain sihir katanya bisa pelet tapi dia jual agama, lu bisa. Lo berarti totalitas nggak boleh setengah-setengah ya? Nggak boleh. Kalau setengah-setengah nggak ada hasil. Biasanya kan ada zaman sekarang dicampur sama agama loh. Oh biar laku. Itu kemasan jualan. Oh, jualan agama dong. Ya kita nggak bisa bilang gitu ya. Tapi namanya mayoritas lebih percaya yang katanya ilmu putih. Iya, Yes. tuh. Sekarang kita bikin rancu tuh kayak gitu. Ini sebenarnya ilmu hitam apa? Tapi kan dalam Islam juga nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak bisa bicara agama di sini. Iya. Maksudnya dalam arti lu kalau pengen, kita tahu lah kayak gini-gini kan, sorry Ki ya, ilmu hitam ya kan? Ya benar. Nah, tapi lu pakai embel-embel bawa ayat-ayat gitu kadang-kadang bikin orang rancu apa pengen dibilang. Justru orang apa ya, bisa dibilang sih mayoritas itu lebih senang yang katanya ada agamanya. Oh, Itu lebih laku. Tapi untuk hasil gimana Ki? Ya kalau gua kan memang masih melestarikan ritual ini karena emang gua memilih. Gua yang memilih kliennya siapa. Gak semuanya bisa jadi klien gua. Yang memang benar-benar harus dibantu dan dia memang benar-benar dirugikan ataupun diintimidasi sama si pelaku ini, targetnya ini nanti. Jadi nggak sembarangan siapa aja mau apa bisa, enggak. Jadi kita lebih bisa membatasi. Berarti lo nyimpennya ini nggak sembarangan Ki? Enggak, makanya kan lu tahu kan rumah gua sama Padepokan tuh beda. Gua nggak satuin karena di sana itu memang benar-benar totalitas buat sihir. Ya, mulai dari pelet, dari pemikat, susuk apa dan lain-lain. Wah, keren juga lagi. Gue jarang dapat dukun kayak gini nih. Totalitas banget. Perasaan gue dari dulu deh kenal lu. Oke nih yang bikin sapuk nih bunga apaan tuh banyak banget Ki? Ya ini cuman perangkat sesaji doang untuk pelengkap kayak dupa. Jadi harus diasepin karena takut wangi bau darahnya itu kemana-mana. Jadi kita ini pakai dupa dan harus bakar dupa atau menyan. Nah kalau bunga ini biasanya membuat dimandi apa dimakan Ki? Biasanya enggak, jadi ini buat sesaji doang Bang, jadi buat syaratnya aja. Buat makanan jin apa gimana? Ya itu urusan dia. Karena biasanya dia nggak di sini kan. Jadi dari kemarin tuh gue bilang gue mau bawa lu untuk kasih tahu orang nih.
Yang penting ada ini sama ini. Lonceng Ki, buat apa tuh Ki? Lonceng biasanya kalau mau ritual manggil. Jadi ini cuman tadinya takutnya ada kejadian sesuatu apa, ini bisa untuk alat untuk menetralisir nanti. Lonceng itu kan sound suara ya? Ya berarti gentah. apa? Genta namanya. Oh gentah. Nah, kalau di Bali namanya genta. Oh coba kayak jadi asal ada beberapa kali apa gimana Ki? Oh. Jadi genta itu biasanya vibrasi dari suara untuk menetralisir ataupun membersihkan energi negatif. Getaran ya, getaran suara ya. Kalau ini vajra. Jadi biasanya ini dipegang gini, ini dipegang gini. Lu boleh lihat deh mungkin di YouTube apa di Bali itu resinya itu pasti megang vajra di sini, genta di kiri. Nah, lu dapet tuh di mana Ki? Yang itu betul? Ini Bali, Bali. Dari resi-resi tua yang mungkin udah almarhum sekarang. Udah lama banget ini. Ceritain dapetnya gimana tuh Ki? Ya waktu tapak tilas di Bali. Tapak tilas di Bali, sering syuting di Bali. Dulu ketemu sama resi-resi yang tua-tua, terus kita dianggap anak. Akhirnya dikasih ini satu bawa, terus gue juga ngasih sesuatu ke dia gitu. Akhirnya gue diajarin juga cara-cara sembahyang seperti apa, cara untuk ritual seperti apa gitu. Ki, kalau pelet ini Ki, maksudnya buat rumah tangga Ki? Iya. Ya asalah rumah tangga kan biar harmonis. Bisa emang Ki? Kan buat bisa rumah tangga. Gue sempat dengar dulu naruh celana dalam. Ya. Nah itu taruh ke air direbus biar suaminya minum. Oke. Banyak tekniknya banyak. Itu biasanya dari kotoran. Makanya gue mau jelasin dulu 5 sihir yang ada di Sumatera Barat dulu. Coba Ki, kita fokus di sini dulu. Oke. Jadi mulai dari santuang palalai gitu kan, ataupun kita bilang ini gantung jodoh namanya. Santuang palalai ini. Jadi gantung jodoh ataupun membuat seseorang itu susah untuk mendapatkan jodoh. Biasa sihir ini digunakan untuk orang yang membalaskan sakit hatinya, cintanya udah dikhianati ataupun dia mempermainkan diri seseorang ini. Akhirnya dilakukanlah sihir santuang palalai. Nah terus ada yang namanya bunian. Bunian itu satu entitas yang bisa menyembunyikan seseorang. Lu pernah dengar nggak kisah-kisah orang yang anaknya hilang? Iya bener, pernah sering tuh. Terus ditemuinnya itu di dekat rumah, di dekat pohon. Bisa maghrib tuh Ki. Iya, dan dia biasanya reaksinya itu di pertukaran dimensi langit mulai dari siang menuju malam. Nah pas waktu sengkala langit warna merah, di situ tuh mulai bermain. Oh gitu. Ya, itu namanya bunian. Sambunyian namanya. Jadi disembunyikan. Kalau bahasa Indonesianya. Sembunyian. Terus ada yang namanya itu tubo. Tubo itu racun. Jadi racun itu dikirim bukan ditaburin gitu ke minuman atau ke makanan orang, tetapi dikirimkan secara halus ataupun secara ritual magic. Ada juga yang pakai kuku dimasukin langsung. Makanya ada pesulap merah sempat bongkar juga bahwa ada racun santet yang itu langsung dimasukin minuman. Itu benar. Oh benar. Itu benar. Itu adom, tubo itu hampir sama. Oh maksudnya racun santet ditaruh ke minuman? Iya. Oh. Tapi bukan kimia, itu alami. Alami dari alam. Dari alam. Oh bisa juga Ki? Iya benar. Serem juga tuh. Terus ada yang namanya ciri barandang. Apa tuh Ki? Ciri barandang itu pelet ataupun sihir yang dimasukkan ke dalam makanan yang ditujukan kepada si targetnya. Terus dimakan, terus biasanya itu ada campur tangan dari mertua melihat menantunya atau apa biar menantunya tunduk sama anaknya. Jadi melalui makanan biasanya. Oh gitu. Ya, jadi itu sihir pelet yang menggunakan media makanan. Terus terakhir baru gasing tengkorak. Gasing tengkorak ini dari kepala manusia itu untuk biasanya memutar giling, membalikkan seseorang. Jadi mantranya itu kira-kira gini bahasa Indonesianya. Hai si gasing tengkorak, jika dia tidur, tolong bangunkan. Jika dia bangun, tolong datangkan. Jika dia telah datang, tolong tundukkan setunduk-tunduknya di bawah telapak kakiku sampai dia benar-benar mengikuti semua keinginanku. Kira-kira gitu. Tapi kalau bahasa Padangnya beda.
Tapi kalimat itu disatukan jadi bahasa Indonesia, kira-kira niatnya seperti itu. Itu yang menarik dari Gasing Tengkorak. 5 itu Ki ya. 5 itu. Berarti Ki Geni nggak bisa dibilang dukun abal-abal nih, seluruh Nusantara langsung disikat semua pelajaran Ki ya. Karena pelajari semua, sama ya macam-macam lah. Sama kayak mungkin kalau kita bicara pelet apa ya, yang terkenal tuh lintrik atau jaran goyang, semar mesem, itu sebenarnya ajian dan mereka cuma menggunakan kartu remi, kartu kecil gitu, gaplek. Dan dari sekian banyak gue belajar, Sumatera dan Kalimantan itu gue bilang lebih logik untuk teknik sihirnya. Dia tidak menggunakan hanya afirmasi, tetapi menggunakan media-media yang memang dianggap di kelas sihir itu ini mencukupi. Makanya gue belajar sampai Afrika juga kan, memang voodoo juju itu mereka menggunakan tulang darah kotoran sebagai media penghantar ataupun media persembahan kepada bangsa iblis ataupun jinnya. Artinya Ki Geni Seketi ini melestarikan budaya leluhur Ki ya, secara nggak langsung Ki ya? Bukan budaya sih, sebenarnya keilmuan. Jadi ilmu yang sudah melegenda, yang memang udah okkultisme yang udah dilakukan orang-orang pada zaman dahulu, penyihir-penyihir zaman dahulu, itu yang kita adaptasi dan kita masih jaga sampai saat ini. Nuansa kentalnya sampai sekarang benar-benar terasa. Jadi Ki Geni emang dari leluhur dulu ya. Jadi dari leluhur itu emang sudah mengajarkan tuh mantra-mantra, bahkan sampai kitab-kitabnya masih gue simpan sampai saat ini. Masih ada Ki? Masih ada, dan gue masih kadang sering baca lagi untuk biar lebih paham, karena kan mungkin dulu kita cuma baca tapi belum paham gitu artinya apa. Sekarang itu gue lebih mengartikan. Makanya nanti di usia 50 gue bakal buka ataupun buat buku sendiri. Gue mau bikin buku sendiri tentang biografi gue dan keilmuan-keilmuan di Nusantara, bahkan di luar negeri itu yang menarik, ataupun sihir-sihir yang memang ini eksotik banget untuk dilihat ataupun lu rasain hasilnya. Dan ramuan-ramuan mantra mereka itu yang bunyi syairnya syahdu ataupun bisa dibilang syair dari mantra itu tuh kayak dinamis banget, membuat sebuah afirmasi yang rapi gitu loh Bang. Dan itu bergabung dengan alam semesta. Selama Ki Geni mempelajari semua ilmu nih dari daerah, yang paling sakti mana Ki? Semuanya sakti Bang. Yang paling lo rasain dah, yang pernah ini berasa sama Kalimantan. Oh, maka gue adaptasi Mangku Merah makanya. Sebenarnya semuanya hampir sama ya. Keinginannya sama. Tetapi gue menggunakan, karena gue meneliti, akhirnya gue masih menggunakan darah, masih menggunakan tulang. Ada semua unsur di dalam sini. Darah, tulang, kotoran, kain kafan kotor ada. Berarti bisa dibilang black magic, benar gak? Sihir black magic, benar. Magic ya. Itu yang benar pure murni sihir ya. Nggak dicampurkan dengan yang berbau-bau agama Ki. Nggak ada ya. Mulai berat mesin gua. Berat ya. Oke Ki, menarik nih Ki, beli dong wejangan deh dari seorang Ki Geni Seketi nih, makna atau arti pelet yang sesungguhnya ya, yang sebenarnya kan sekarang banyak lah pelet abal-abal. Biar kemurnian pelet tuh bener-bener jaga Ki. Boleh Ki ke pemirsa Ganjil. Jadi mungkin pesannya lebih ke arah untuk si target ini ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi target dari niat-niat oknum si pelaku pelet ataupun si peminta pelet, karena ini bisa merugikan secara psikologi, psikis kalian, terus itu akan mengganggu kegiatan keseharian kalian, dan itu juga akan membuat kalian lupa akan orang yang ada di sekitar kalian. Jadi jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga perkataan, jaga pikiran, jangan sampai menyakitkan seseorang ataupun sampai menyinggung perasaan seseorang. Jadi kalau mau menolak seseorang, pakailah kata-kata yang baik, komunikasi yang baik, agar tidak terjadi dendam dan tidak menjadi bumerang ke diri kalian sebagai korban dari pelet. Oke Ki Geni, terima kasih udah mampir ke Sule Ganjil. Sama-sama. Memberikan edukasi yang benar tentang pelet, kemurnian ilmu
ladit dari Ya. leluhur. Oke Ki, terima kasih Ki, selamat malam. Selamat malam, Zuk. Mukir.